Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, terwabil khusus kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana, dan tak lupa pula kepada seluruh penonton video ini yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Denis Galang Tirta dari SMK Plus Horia Hasim Tebu Ireng Jombang. Berdirinya saya di sini bukan untuk pamer diri, apalagi stand up comedy, melainkan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan satu patah atau dua patah yang kemudian dipatah-patah dan disusun menjadi sebuah kalimat pidato yang berjudul nyari solusi, ya Al-Quran itu kunci. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita membuka sejarah agama Islam pada zaman jahiliyah, bunuh-membunuh, pemerkosaan, penganiayaan merupakan hal yang sudah biasa pada zaman itu. Tidak ada rasa manusiawi di dalam hati mereka sendiri. Bahkan harga diri mereka sendiri pun jika diibaratkan hanya seharga satu buah kurma saja. Gambaran karakter mereka pada waktu itu seperti orang yang masuk ke dalam gua yang gelap, di dalamnya terdapat jalan yang licin dan berlumpur tanpa adanya penerangan dan tongkat yang dapat menuntun jalan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW supaya menjadi rasulnya agar dapat memandu dan menerangi alam semesta beserta isi-isinya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang agung, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang dimana pada ayat tersebut terdapat kalimat Iqra yang artinya bacalah, supaya dapat menjadi pedoman hidup dan solusi bagi umat muslim di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an." Terangilah hatimu, hiasilah akhlakmu dengan apa kalian menyinari? Bis-sholati wa qiraatil Qur'an, dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat muslim di dunia. Mau itu yang muda, yang tua, yang duda, apalagi yang janda anak dua. Al-Quran juga pastinya sangat dibutuhkan oleh rohani kita. Sebagaimana tubuh juga perlu makan dan juga minum, tubuh akan mudah sakit jika tidak pernah diberi makan dan juga minum. Begitu juga rohani. Rohani pastinya akan mudah sakit jika tidak pernah disirami dengan siraman rohani. Bukan siraman rohani umat Kristiani yang ada di minggu pagi, melainkan dengan apa? Dengan cara rajin mengaji dan membaca Al-Quran setiap hari. Betul apa betul? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat. Kenapa kok Al-Quran bisa diandalkan jadi solusi? Karena yang pertama, Al-Quran merupakan sifatnya universal. Masalahnya berbeda-beda, tapi solusinya jadi satu. Contohnya dari masalah cinta, Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup mencari pasangan yang baik dalam agamanya dan akhlaknya. Dari masalah kerja, Al-Quran mengajarkan kita untuk bekerja keras, jujur, dan juga amanah. Dari masalah keluarga, Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup saling menyayangi, menghormati, dan juga mengasihi. Lalu yang kedua, Al-Quran itu up to date. Walaupun Al-Quran sudah diturunkan dari 14 abad yang lalu, Al-Quran gak akan pernah kuno. Al-Quran masih relevan sampai kapanpun itu. Jika diibaratkan sebuah software, Al-Quran masih bisa diupdate seiring berjalannya waktu, tanpa adanya perubahan isi sama sekali. Lalu yang terakhir, Al-Quran itu easy for beginner.
mudah dipahami bagi siapa saja. Al-Quran saat ini sudah banyak jenis-jenisnya di luar sana, mulai dari Al-Quran tulis, Al-Quran buku, sampai dengan Al-Quran yang digital. Jadi semakin mudah kita mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Tidak ada kata sulit, bahkan ribet yang kita bisa omongkan. Sebagaimana sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan mari kita baca serta pahami isi-isi Al-Quran dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf apabila salah kata, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari atas. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.